Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ahudia Dafni, saya Prodi S1 Farmasi di Universitas Ternita Manado. Baik, pada hari ini saya akan membawakan sebuah materi farmaseutika dasar, yaitu pengertian obat dan sediaan. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian obat secara umum. Pengertian obat secara umum, menurut undang-undang, yang dimaksud dengan obat adalah satuan bahan atau campuran bahan yang dimasukkan untuk digunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit luka atau kelainan badania rohania pada manusia atau hewan, termasuk memperoleh tubuh atau bagian tubuh manusia. Itu yang dimaksud dengan pengertian obat secara umum. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu pengertian obat secara khusus. Nah, pengertian obat secara khusus ada 7, yaitu pertama, obat jadi. Obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, tablet, pil, kapsul, suppositoria, cairan, salep, atau bentuk lainnya yang mempunyai teknis sesuai dengan Farmakope Indonesia atau buku resmi lain yang diterapkan pemerintah. Yang kedua yaitu obat paten. Obat paten yaitu obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat yang dikuasakannya dan dijual dengan bungkusan asli dari pabrik yang memproduksinya. Yang ketiga yaitu obat baru. Obat baru yaitu obat yang terdiri atas atau berisi zat yang khasiat ataupun tidak berkhasiat. Misalnya, lapisan, pengisi, pelarut, pembantu, atau komponen lainnya yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya. Yang keempat yaitu obat asli. Obat asli adalah obat yang didapatkan langsung dari bahan-bahan alami Indonesia, terolah secara sederhana atau dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Yang kelima yaitu obat tradisional. Obat tradisional yaitu obat yang didapatkan dari bahan alam, mineral, tumbuhan, atau hewan, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Yang keenam yaitu obat esensial. Obat esensial yaitu obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat, terbanyak dan tercantum dalam daftar obat esensial (DOEN) yang diterapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Yang ketujuh yaitu obat generik. Obat generik yaitu obat dengan nama resmi yang diterapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Baik, kita masuk pada materi yang ketiga yaitu penggolongan obat. Macam-macam penggolongan obat ada 7 dan memiliki poin-poin yang tertentu. Nah, di sini yang pertama yaitu menurut kegunaan obat. Menurut kegunaan obat, A. Untuk menyembuhkan yaitu terapeutik, B. Untuk mencegah yaitu profilaktif, C. Untuk diagnosis yaitu diagnostik. Yang kedua yaitu menurut cara penggunaan obat. A. Medicamentum ad usum externum, pemakaian dalam melalui oral yang beretiket putih. B. Medicamentum ad usum externum, pemakaian luar melalui implantasi, injeksi, membran mukosa, retal, vaginal, nasal, ophthalmic, aurikal, kalusion atau gagarisma atau gargiel yang beretiket biru. Yang ketiga yaitu menurut cara kerjanya. A. Lokal, obat yang bekerja pada jaringan setempat pemakaian tropikal. B. Sistemik, obat yang didistribusikan ke saluran tubuh melalui oral. Yang keempat yaitu menurut undang-undang. A. Narkotika, obat
bius atau daftar O, opium, merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan iptek yang dapat menimbulkan ketergantungan dan ketagihan diksi yang sangat merugikan masyarakat dan individu jika dipergunakan tanpa pembatasan atau pengawasan dokter, misalnya candu, opium, morfin, petidin, metadon, kodein, dan lain-lain. Itu obat-obat narkotika yang menyebabkan ketergantungan pada diri kita sendiri dan merugikan diri kita sendiri. Nah, yang B yaitu psikotropika. Psikotropika tidak ada bedanya juga dengan narkotika. Mereka sama, yaitu obat berbahaya merupakan obat yang mempengaruhi aktivitas mental, merangsang atau menekan, mengubah pikiran, perasaan, atau kelakuan orang. Misalnya, yaitu seperti diazepam, barbital, dan luminal. Itu obat-obat dari psikotropika yang menyebabkan hilangnya kesadaran. Yang C yaitu obat keras. Obat keras daftar G atau gefelik berbahaya adalah semua obat yang 1. Mempunyai takaran atau dosis maksimum dalam kurung DM atau yang tercantum dalam daftar obat keras yang diterapkan pemerintah. 2. Diberi tanda khusus lingkaran yang berwarna merah dengan garis tepi hitam dan huruf K yang menyatu garis tepinya. 3. Semua obat baru kecuali dinyatakan oleh pemerintah Depkes RI tidak membahayakan. 4. Semua sediaan parenteral atau injeksi atau infus intravena. Yang D yaitu obat bebas terbatas. Nah, obat bebas terbatas ini daftarnya itu W atau Warshawing peringatan. Ada obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep, dokter tanpa resep. Nah, obat bebas terbatas ini yaitu obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dalam bungkusan asli dari produsen atau pabriknya dan diberi tanda lingkaran bulat berwarna biru dengan bergaris tepi hitam serta diberikan tanda peringatan P1 atau misalnya seperti P nomor 1 sampai P nomor 6. Nah, misalnya P nomor 1 yaitu awas obat keras, bacalah aturan pakainya. Yang E yaitu obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli dengan bebas, secara bebas dan tidak memerlukan atau membahayakan bagi pembeli dalam batas dosis yang dianjurkan, diberi tanda lingkaran bulat berwarna hijau dan bergaris tepi hitam. Yang kelima yaitu menurut sumber obat. Obat yang kita gunakan dapat bersumber dari A. Tumbuhan dalam kurung flora nabati, misalnya digitalis, kina, minyak jarak. B. Hewan yaitu fauna hayati, misalnya minyak ikan, adepts lanai, dan kera. C. Mineral yaitu pertambangan, misalnya iokali, garam dapur, parafin, dan vaselin. D. Sintetis atau tiruan atau buatan, misalnya konver, sintetis, dan vitamin C. Yang E yaitu mikroba atau fungi atau jamur, misalnya antibiotik atau penisilin. Yang keenam yaitu menurut bentuk sediaan obat, bentuk sediaan farmasi. A. Bentuk padat yaitu serbuk, tablet, pil, kapsul, supositoria. Bentuk B. Bentuk sediaan padat yaitu salep atau unguentum, krim, pasta, kerata, gel atau jelly, akulenta, salep mata. C. Bentuk sediaan cair atau larutan yaitu potion, sirup, eliksir, obat tetes, garduace, lotion, dan mixturae. D. Yaitu bentuk gas yaitu inhalasi atau spray atau aerosol.
Yang ketujuh yaitu menurut proses fisiologis dan biokimia dalam tubuh. A. Obat farmakodinamis yang bekerja terhadap tuan rumah dengan jalan mempercepat atau memperlambat proses fisiologis atau fungsi biokimia dalam tubuh, misalnya hormon, diuretika, hipnotik, dan obat otonom. B. Obat kemoterapeutik dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh tuan rumah. Hendaknya obat ini memiliki kegiatan farmakodinamika yang sekecil-kecilnya terdapat organisme tuan rumah dan berkhasiat untuk melawan sebanyak mungkin parasit atau cacing, protozoa, dan mikroorganisme, bakteri, dan virus. Yang C. Obat diagnostis yaitu obat pembantu untuk melakukan diagnosis pengenalan penyakit, misalnya dari saluran lambung ke usus, barium sulfat, dan saluran empedu, natrium ioponoat, dan asam ioorganik lainnya. Baik, kita masuk pada materi yang keempat, yaitu pengertian resep. Apa sih itu resep? Resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter hewan yang diberi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada apoteker pengelola apotek untuk melayani atau menyediakan obat-obatan kepada penderita. Itu yang dimaksud dengan pengertian dari resep. Sekian materi yang saya bawakan pada hari ini tentang ilmu resep, farmaseutika dasar, pengertian obat, dan sediaannya. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih.